Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa merasakan ikigai itu atau menemukan ikigai itu? Di Young Living ini gue belajar banyak banget, bukan skill yang gue dapatkan aja, tapi tentang myself gitu. Dari Young Living ini gue mendapatkan hope. How to build a business and find ikigai in Young Living. Halo semuanya, selamat datang di channel Fever Oils bersama dengan saya Anita Hartono. Nah, hari ini adalah sebuah perjalanan yang baru untuk aku, dan aku mengundang teman-teman atau para leader-leader atau teman-teman yang pecinta yang Living Essential Oils untuk turut bercerita di channel ini, dan pastinya akan sangat menginspirasi. Nah, sebelum aku mulai session ini, aku pengen memakai satu oil namanya One Heart. Nah, oil One Heart ini adalah oil yang sangat aku suka ketika aku mentoring, ketika aku sharing bersama dengan teman-teman aku. Dan dengan One Heart ini kita tuh merasa jadi lebih sehati, lebih sefrekuensi dan sevisi. Nah, coba ya oilnya dihirup dalam-dalam dan diolesin di dada, terus di area-area yang menurut kamu membawa kenyamanan buat kamu. Jadi buat kamu yang di rumah, pakai juga oilnya. Kalau ada oil One Heart, pakai deh oil One Heart supaya kita nyambung hari ini ya, untuk kita bicarakan satu topik yang sangat menarik dan sangat menginspirasi, yaitu Ikigai. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum tentang Ikigai? Dalam bahasa Jepang, Iki artinya hidup dan Gai artinya nilai. Nah, jadi Ikigai itu artinya nilai kehidupan atau reason for being. Apa sih yang membuat kamu terbangun setiap harinya, semangat, dan kayak punya purpose gitu dalam kehidupan. Punya tujuan untuk kamu setiap hari beraktivitas, semangat lagi, termotivasi. Nah, seperti itulah Ikigai. Tapi dalam bahasa simpelnya, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa merasakan Ikigai itu atau menemukan Ikigai itu di dalam menjalankan Young Living atau menjalankan bisnis Young Living? Nah, hari ini aku pengen mengundang beberapa orang untuk bercerita bagaimana mereka menemukan Ikigainya dalam menjalankan bisnis Young Living. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku udah menjalankan bisnis Young Living itu udah selama 9 tahun, teman-teman. Dan aku merasa Ikigai, sehingga aku bisa terus menjalani apa yang aku jalani dan merasa nggak terbeban. Karena aku mencintai produknya, aku mencintai Young Living, aku mencintai komunitasnya. Terus aku memiliki kelebihan untuk aku berkontribusi di dalam komunitasnya, di dalam perusahaan, di dalam apa yang aku lakukan gitu. Aku merasa berarti gitu loh, dan aku merasa dunia ini membutuhkan, atau sekeliling aku membutuhkan apa yang aku lakukan ini, dan dunia ini membutuhkan Young Living juga. Dan yang selanjutnya adalah apa yang aku lakukan, apa yang aku cintai, apa yang aku expert di bidangnya, dan apa yang dunia ini butuhkan, memberikan aku reward atau aku bisa menghasilkan, sehingga aku bisa menggantungkan kehidupan aku dari bisnis ini. Nah, kita pengen tahu kan, apakah ada orang-orang lain yang juga mengalami Ikigai atau menemukan Ikigainya di dalam bisnis Young Living? Nah, hari ini aku mau ngajak beberapa teman untuk cerita dulu tentang Ikigai yang mereka temukan di dalam bisnis Young Living. Nah, hari ini tamu pertamaku adalah Vina Bong. Hai Vin. Hai Nit, hai teman-teman. How are you? I'm doing great. Nah, jadi aku mengenal Vina ini kayaknya udah 20 tahun ya. Beliau adalah teman baik aku, dan aku senang banget bisa mengajak Vina nyemplung bareng di dunia Young Living, karena bagi aku menemukan Ikigai aku di Young Living, dimana aku menemukan life purpose aku mendapatkan excitement gitu ya Vin ya, dalam menjalani hidup, terus bisa menjalani hidup yang bermanfaat bagi orang lain, dan dibayar pula. Wah, itu udah kurang enak apa lagi ya. Nah, kalau dari Vina, Vin, menurut lu udah nemuin Ikigai lu belum di Young Living? Puji Tuhan, gue menemukan Ikigai gue di Young Living. Dan itu gue sangat bersyukur banget.
karena lu juga gitu. Karena tanpa lu mengenalkan gue yang living ini, gue tuh I'm clueless. Bahkan lu tahu gue karena lu kenal gue dari dulu, lu pasti tahu dong dulunya tuh gue gimana. Orang yang selalu mungkin full of self pity, nggak berdaya, selalu berpikir ya udah jalan hidup aja, autopilot lah. Karena gue juga takut bermimpi, gue takut kecewa basically gitu. Mungkin lu bisa ceritain sedikit kali background lu, kenapa sih lu bisa merasa self pity atau kayak jalanin hidup gitu aja gitu? Sedikit aja backgroundnya. Oke, jadi dulu setelah kita selesai kuliah, kan kita teman kuliah, gue itu mempunyai impian yang besar. Kita mau kerja bareng waktu itu, lu ke Singapura, gue mau nyusul sebenarnya. Tetapi sewaktu gue mau ikut lu nih, bareng-bareng kita seru-seruan lagi, gue harus membantu bertanggung jawab membantu usaha keluarga gue yang sebenarnya gue nggak passionate banget, dan dari gue kecil gue selalu berpikir gue nggak mau banget nih, tapi ternyata gue stuck di situ gitu. And I can't do anything about it. Stuck selama berapa lama? 13 years. 13 tahun guys, 13 tahun stuck di dalam satu activities ya, itu sebenarnya kehidupan, aktivitas yang dijalani setiap hari. Day off-nya ada? Day off-nya itu cuma hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu pun gue harus tetap di toko sih waktu itu. Ya, dan di situ pertama lu udah nggak cinta tuh ya sama pekerjaannya. Yes. Terus apakah kelebihan lu bisa keluar di pekerjaan itu? Nah, karena gue di situ berasa udah stuck duluan nih, jadi gue merasa ya udah jalanin aja, nggak ada gue mau mengeluarkan potensi gue berasa ya udah hidup gue seperti ini, ya udah jalanin aja. Jadi even though mungkin kayak di dalam lu ada potensi juga kayak ya udahlah gone gitu. Kayaknya berit life. Berit life. Terus menurut lo dunia membutuhkan apa yang lo lakukan nggak waktu itu? Nggak kepikiran seperti itu sih. Cuman kepikiran jalanin hidup aja, nggak mikir tentang orang butuh kayak enggak kayak gitu ya. Maksudnya karena gini, kalau menurut gue ya dulu I need to help myself, bantu diri gue sendiri ya, nggak bisa gimana gue bantu orang, ngerti nggak? Iya kan? Jadi gimana gue bantu orang lain, gue aja merasa helpless. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngelakuin yang lo suka gitu ya. Dan tapi menghasilkan nggak? Ya ada lah, ada penghasilan, ada penghasilannya tentunya. Cuman kayak can it be big gitu? Selama 13 tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-13 tuh kayak meningkat gitu nggak? Malah tidak sih. Stagnan ya? Ya selama 13 tahun penghasilannya segitu-segitu aja. Yes. Wow, that's really far ya. That's really Sad. far. That's very sad. Oke, kalau di Young Living gimana, Vin? Lu kan berapa lama di Young Living? Young Living udah hampir 7 tahun lah ya. 7 tahun. And then do you love to be here? Yes, I love to be here. Karena di Young Living ini gue belajar banyak banget, bukan skill yang gue dapatkan aja, tapi tentang myself gitu. Discovering myself itu ya ini dari Young Living ini gitu. Jadi kalau dulu di posisi yang lama selama 13 tahun itu kayak lu not even kepikiran untuk developing diri, menggali potensi gitu. Kalau di sini lu bisa gitu. What makes you do that menurut lo? Kenapa lu mau gitu loh, kayak sebenarnya kan menggali potensi itu kan sometimes painful ya. Ya nggak sih, kayak lu harus keluar dari comfort zone lu gitu. Yeah. Kenapa lu mau melakukan itu? Dari Young Living ini gue mendapatkan hope sih, harapan. Nggak tahu, karena gue mungkin komunitas yang gue dapatkan, gue mendapatkan support, terus gue dikasih lihat nih, ternyata lu itu maksudnya lu bisa lo berdaya, lu bisa lo menjadi pribadi yang lebih baik, yang dulu tuh nggak kepikiran tuh, Nit. Jadi dari Young Living ini gue menemukan ya teman-teman yang bisa, yang kayak ayo lu bisa, ayo gue percaya sama lu. Percaya orang percaya itu memberikan kita harapan sih. Jadinya gue jadi yang kayak orang aja percaya sama gue gitu. Masa gue nggak percaya sama diri gue sendiri kan? Masa gue nggak memberanikan diri untuk step up gitu. Itu sih. Wow, kalau gitu kita kayak perlu one heart, Vin. Ya, hari ini Vina kita tetesin one heart nih ya. Dia udah, karena boost confidence-nya udah nge-boost banget. Amin. Sekarang tinggal kita mau sehati nih bareng-bareng. Sebelum pertanyaan aku tanyakan sama Vina. Oke, Vin. So,
what do you think, apa yang menurut lo menjadi ikigai lo di Young Living? Kenapa lo bisa bilang kayak lo menemukan ikigai di Young Living? Jadi gimana ya? Ikigai itu kan seperti yang gua tahu, itu apa yang lu suka, apa yang orang lain butuh, apakah lu skillful, dan terakhir apakah lu menghasilkan. Nah, pertama gini, dari Young Living ini gua mendapat I'm empowered. I felt I get empowered. Nah, dari situ gue punya kerinduan gitu untuk empower woman juga. Itu adalah salah satu purpose kayaknya yang gue dapatkan dari Young Living. Terus, apakah orang lain membutuhkan? I felt produk ini sangat bagus. Sebagai seorang ibu, anak-anak gue butuh banget nih. My family needed. Jadi, ya, that's what maksudnya orang-orang butuh. Terus kalau skill, ya dari Young Living ini gue banyak belajar skill baru, misalnya kayak public speaking, tau sendiri gitu. Dulu kalau ketemu orang, gue tuh gemeteran gitu. Dari sini ya gue belajar dan terus berproses untuk menambahkan skill lah. Terus skill itu intinya bisa bertumbuh, bisa ditambahin ya. Yes. Meskipun dulu mungkin lo nggak bisa berbuat apa-apa pikirannya gitu ya, karena itu terkungkung mungkin atau terpendam, buried alive. Tapi di Young Living tuh kayak bisa keluar satu-satu gitu, dan it's okay ya, it's okay to always learn gitu. Bahkan kita dituntut nih harus punya mindset tuh kayak mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang bersama ya. Yes, dan di Young Living itu banyak banget sebenarnya yang kita bisa dapatkan, kelas-kelasnya atau enggak dari komunitas kan banyak sharing-sharing gitu. Itu kita bisa banyak banget belajar skill-skill yang kita bisa tambahkan ke diri kita sih. Udah gitu kalau ngomongin tentang I get paid, of course. Bahkan ya maksudnya banyak hal-hal yang di luar kepala gue sih yang gue dapatkan gitu. Misalnya kayak 2009 bisa tiga kali bolak-balik ke Amerika gitu. Siapa yang kepikir kalau dulu gratis aja. Lagi ya? Iya, gratis pula dari Young Living. Ya itu sih. Jadi I found my ikigai in Young Living and I'm blessed. Wah, berarti teman-teman, nanti Vina juga bakalan menceritakan apa sih yang dia lakukan dalam prosesnya, dalam proses pembelajarannya, dalam proses menjalankan Young Living, sampai akhirnya dia tuh menemukan ikigainya, as well as kita juga di sini Vin, kalau menurut gue tuh kayak penting banget untuk kita bisa give back, bisa berkontribusi sesuatu gitu di dalam komunitas, because we earn a lot, ya nggak sih? Kita menerima banyak banget, dan kalau kita nggak membagikan, kayaknya that's very selfish kalau menurut gue gitu, kayak egois banget gitu. Misalnya gue dapet terus gue simpen sendiri tanpa gue share gitu ya. Dan di sini tuh kayak kita sama-sama punya hati yang pengen teman-teman juga bisa merasakan ikigai di dalam menjalankan Young Living, so you can do this business with happy feelings ya, happy hearts gitu. Dan ketika kalian jalanin dengan bahagia, itu udah pasti kebahagiaan itu nyamber, ya nggak sih? Kebahagiaan itu menular ya, smiles is contagious gitu. Dan senang banget hari ini aku bisa interview Vina, dan we'll be back with you ya Vin, karena Vina bakalan kasih best practice-nya dia untuk bisa share Young Living. Thank you. Oke, Favors, untuk episode kali ini sekian dulu, dan jangan lupa untuk menyaksikan episode yang selanjutnya. Tapi paling penting adalah praktekkan dan lakukan apa yang udah kami bagikan. Selamat mencoba. It's help my emotional, making me better. Terutama waktu bersama-sama dengan keluarga, aku punya energi yang cukup. Dan physically aku lebih baik. Tapi apa yang aku punya, aku bagikan. Dimanapun itu, kalau Tuhan bilang bagi, ya bagi.